Halo, balik lagi sama Dana di sini. Kita ngobrol lagi sama temen gue yang kasihan, cek. Kemarin kita udah ngomongin soal gimana masalah keluarganya dia, anjir. Ini lu jarang open ke orang, tapi udahlah, itu udah diobrolin kemarin. Ya, Ceritanya kemarin. ya. Sebelumnya. Sebelumnya udah ngomongin soal keluarga lu, sekarang kita ngomongin soal kerjaan lu. Ya, gue udah berasa artis tau ditanya-tanya gitu. Bangke. Ya nggak apa-apa lo main kan, maksudnya nanti kan kalau ini jadi diupload, ini jadi dokumentasi buat lo, buat siapa nanti. Lihat aja gue. Ya gue sih nggak berharap gue jadi tiba-tiba youtuber yang gede. Kalau gue tiba-tiba jadi youtuber yang gede, ya lo boleh berbangga lah nantinya. Gue pernah lo dulu diwawancara sama Dan. Kalau Bisa, jadi bisa. dulu. Yang ngomongin kerjaan lo deh. Lo kan kerjaan lo kan sekarang di apa ya? NGO kali ya, gue ngomongnya. Betul, betul. Yang ngurusin soal CSR-nya perusahaan-perusahaan orang. Yes. Nah, yang lo kerjain apa sih mostly? Um, Cerita dulu kali ya. Maksudnya lo lebih ngerjain apa, project atau gimana gitu? mm, mm, mm. Kalau proyeknya sifatnya lebih ke dunia pendidikan sih. Pendidikan, Oh, fokusnya cuma ke pendidikan aja kalau di tempat lo? Atau mostly mostly. pendidikan, kewirausahaan. Hmm. Tapi sebenarnya lo adalah tempat lo ngerjain apa yang jadi CSR-nya perusahaan, atau sebenarnya ada juga project lain sebenarnya? Atau lo ceritain apa aja, project apa aja yang datang ke lo gitu? Biasanya sih nggak jauh-jauh dari pendidikan. Mau itu untuk komunitas, mau itu untuk anak-anak sekolah. Itu iya sih nggak jauh-jauh dari pendidikan, tapi menyesuaikan juga dengan pilar CSR perusahaan itu apa gitu. Nggak, I mean, lu projectnya emang cuma dari perusahaan atau emang ada project mandiri atau ada project lain gitu? Kalau project mandiri sih nggak ada. Jadi semua yang lu biasanya kerjain? Semua yang kita kerjain itu mostly dari company. Oke. Dulu bertahun-tahun yang lalu pernah ada project dari pemerintah, tapi itu not much sih, mostly pasti dari corporate. Jadi maksudnya di corporate nih sistem kerjanya gimana sih? Maksudnya kayak nih gue misalnya corporate nih mau pakai jasa lu, kan gue nih bisnis corporate tuh punya bagian CSR sendiri atau gimana sih? Betul, kita tuh ibaratnya kayak perpanjangan tangannya corporate kali ya. Jadi untuk satu project nggak cukup di-assign, let's say, satu orang dari si corporate itu akhirnya meng-hire kita, minta tolong untuk dimonitor, dievaluasi projectnya jalannya gimana, lebih ke situ sih. Ya, lu jadi kayak vendor corporate, Betul. vendor CSR-nya perusahaan gitu ya? Iya sih, kalau gitu. punya satu tim sendiri kayak mahal banget nih sih. Iya, dan kayak sebenarnya kan kalau yang namanya CSR itu kayak pasti punya jangka waktu, nggak selama. Maksudnya proyeknya ganti-ganti, tapi nggak melulu satu proyek selesai langsung masuk ke proyek berikutnya tuh enggak, kan kadang suka ada jeda waktu juga untuk persiapan, budgeting dan segala macem yang kayak gitu. Oh, jadi lu yang mengurusi dari awal planning gitu misalnya. Misalnya bahkan lu yang milih tema, atau maksudnya kayak ini CSR apa nih yang mau dilakuin sama perusahaan ini kayak gitu. Itu sampai kayak gitu nggak sih? Itu tergantung sama perusahaannya sih. Ada perusahaan yang memang sudah punya standar, kita pilar CSR kayak gini gitu, A, B, C, dan yang dituju tuh buat si kalangan A. Ya udah kita jalan dengan itu. Tapi ada juga yang yang bilang cuma pengen bilang kita targetnya let's say pasukan oranye gitu. Itu kayak terserah deh mau kegiatannya apa, dimasukin dulu proposalnya, itu baru kita mikir dari awal. Oh, jadi ada yang udah punya satu kebijakan atau apa ya namanya, mungkin kayak lu bilang pilar tadi ya, kayak jalur-jalur gitu. Gue tuh mau CSR di ini orang yang gue bantu, ini target market gue mau ngelakuin ini dan tolong eksekusi kayak gitu. Mungkin bukan target market ya, kalau kita bilangnya target beneficiary. Target beneficiary ya, sorry, target market jadi kejualan aja. Ya, terus ada juga yang ya terserah dia mau ngapain, yang jelas gue mau CSR soal ini gitu. Kalau misalnya dia perusahaannya dekat sama ini gitu atau kayak gitu, menarik sih sebenarnya. Nah, terus dari kan biasanya CSR itu identik gitu kan. Tapi sebenarnya kan perusahaan itu kan CSR itu kadang-kadang suka disalahartikan dalam tanda kutip, karena
setahu gue CSR itu kan obligasi dari perusahaan karena diperintahkan sama undang-undang kan. Nah banyak perusahaan yang kayaknya memanfaatkan dalam tanda kutip CSR itu sebagai bahan promosi mereka tuh. Lu pernah nemu kayak gitu nggak atau gimana? Promosinya ke siapa dulu? Nah gue nggak ngerti maksudnya bahwa akhirnya itu jadi branding mereka, masalah nggak sih sebenarnya? Menurut lo? Kalau dari gue sih, gue ya, menurut gue nggak masalah. Maksudnya masing-masing corporate punya kepentingannya sendiri, punya tujuannya sendiri. Ada corporate yang memang mengadakan CSR dan ingin direcognize sama government kita. Itu ada. Ada juga perusahaan yang pengen dapat publisitasnya, jadi semua orang tahu kalau mereka melakukan hal yang positif di masyarakat, itu ada. Tapi yang peraturannya ketat, yang bahkan misalnya nih kita bahkan nggak boleh pakai logo, nggak boleh bilang nggak boleh bilang ke beneficiary bahwa fundingnya dari perusahaan tersebut, itu juga ada. Maksudnya ada yang benar anonim tuh juga ada. Bahkan ada. Lo nggak percaya kan? Nggak percaya gue. Ada perusahaan yang kayak gitu. Ada. Hebat banget berarti. Beneficiary-nya dia nggak tahu, kayak prinsip jangan bilang-bilang ini dari gue gitu. Ini lebih ke karyawannya sih. Jadi kita biasanya kalau CSR itu memberikan kesempatan untuk si staf perusahaan untuk datang langsung ke lapangan untuk ikut. Nah, dalam CSR itu sih ada perusahaan yang tidak membolehkan karyawannya mengenakan atribut apapun yang bisa membuat si partisipan itu mengenali perusahaannya, itu ada kayak gitu. Gitu sampai kayak gitu ada. Ada. Miss gue. Kalau ternyata masih ada yang sincere. Ada. Tapi ada juga yang emang yang lo bilang tadi, mereka yang penting medianya banyak nih ngeliput nih. Yang penting Pemda sini tahu nih apa yang kita lakuin nih perusahaan ini. Ada yang seperti itu. Ada. Kalau dari kacamata gue ya, gue to be honest, gue belum banyak pengalaman. Maksudnya gue kerja di NGO baru satu ini gitu, belum pernah menjelajah ke NGO yang lain. Tapi kalau dari pengamatan gue, dari semua proyek CSR itu biasanya tujuannya 3. Yang pertama benar-benar CSR, yang kedua itu untuk publisitas, yang ketiga itu untuk direcognize sama pemerintah. Itu sih. Jadi tiga. Ya biasanya 3 itu ya, yang jadi apa? Yang selama ini lo tangani. Nah itu dari sisi perusahaannya. Nah sekarang gue mau tahu dari sisi beneficiary-nya sih sebenarnya. Dari pengalaman lo nih, dengan adanya CSR yang dilakukan sama perusahaan itu, benar-benar terbantu nggak sih si orang-orang yang dapat CSR itu pada akhirnya? Kalau pendidikan itu kan sifatnya long term ya. Kalau dari tergantung indikator suksesnya dulu sih. Nah, kayak misalnya kalau ditanya si anak itu jadi lebih pinter atau well-beingnya lebih baik di saat sekarang sih nggak ada. Cuma yang gue lihat adalah si beneficiary ini jadi punya modal, jadi punya skill untuk at least untuk apa ya, karakternya dia tuh at least terbentuk gitu loh. Nah, untuk menghadapi masa depannya dia tuh dia udah tahu what to do gitu. Lebih ke situ sih. Ada banget, bahkan ya ini gue pengalaman personal ya. Iya nggak apa-apa, justru itu yang mau digali. Kita pernah ada CSR di satu kampung terpencil, nggak ada listriknya sama sekali. Di daerah mana cuy nggak ada listrik? Itu gue nggak bisa sebutin ya cuy. Enggak, maksudnya daerah Jawa. Di Jawa. Di Jawa masih ada yang nggak ada listrik. Masih banyak. Jawanya Jawa mana? Barat apa? Ya gue penasaran aja sih lebih bicara. Itu off the record boleh gak? Iya. Oke. Iya, ada. Ada yang masih nggak ada listriknya di desa itu? Masih. Waktu itu tahun 2002, beberapa tahun yang lalu ya. Ya 2010-an kan berarti? Iya belasan. Nggak ada listrik. Terus ada CSR di sana, yang sponsor yang minta di sana. Terus
ini gue ingat itu waktu itu hari terakhir CSR. Jadi kita tuh kalau mau ke sana kita harus naik turun lembah dulu. Buset. Udah kayak Ninja Hattori. Dan kayaknya udah kayak Ninja Hattori. Dan itu tuh nggak bisa motor biasa yang lewat situ, jadi mesti motor trail gitu. Mesti motor trail atau motor warga situ yang udah dimodifikasi gitu. Dimodifikasi. Terus pas gue pulang dibonceng nih malam-malam melewati jalan setapak kanan kiri tebing jurang lembah. Ngeri banget. Terus si bapak itu tiba-tiba ngomong gini, ini bahasa Sunda, gue berarti ketahuan tuh daerah Jawa Barat. Ya dia ngomong bahasa daerah yang gue nggak bisa nangkep semuanya, tapi dapat intinya gitu. Intinya adalah Teteh makasih banyak Teteh sama teman-teman Teteh udah mau kesini hampir setiap hari buat masang panel surya di kampung kita. Sekarang kampung kita kalau tiap malam kayak di villa-villa gitu Teh. Makasih ya Teh gitu. Itu kayak itu. CSR-nya bikin solar panel gitu. Waktu itu membangun kampung sih. Jadi nggak cuma solar panel tapi keseluruhan gitu. Maksudnya berarti dari poin cerita lo adalah lo merasa bahwa si tempatnya si orang itu jadi kayak villa yang akhirnya bisa ada penerangan gitu dan jadi lebih bagus gitu. Sebenarnya sih nggak villa, cuma kayaknya karena di sana selalu gelap kalau udah malam. Jadi sekalinya waktu itu kita pasang lampu jalan juga kan. Sekalinya kita semua lampu itu nyala. Dan dia belum pernah melihat desanya seterang itu jadi kayak cantik jadi gitu kayak ya? Cantik banget, padahal sebenarnya kalau kita yang kesana itu biasa aja gitu. Kayak ya udah kayak lampu, ada rumahnya, ada lampu jalanan yang kayak gitu. Menarik ya, tapi maksudnya berarti merasa terbantu juga ya akhirnya. Nah tapi selain itu ada cerita lain lagi? Ada. Contohnya apa? Contohnya kalau ke anak-anak nih, kalau ke anak-anak lucunya adalah jadi tuh kita kalau CSR itu pasti ada post event. Ya. Waktu itu post eventnya adalah tantangannya nabung. Oh gitu. Jadi apa yang ya salah satunya tantangannya nabung gitu. Terus waktu itu ketemu sama satu anak masih kecil di koridor sekolah, terus dia bilang kayak bilang ke kita, ke yang ngajar ya aku beli tasnya dari hasil tabungan aku. Ternyata kalau nabung itu enak ya gitu. Jadi bisa beli sesuatu. Ya maksudnya lu ngeliat jadi impact sekecil itu, dia disuruh nabung karena program lo, dia jadi kayak merasakan satu hal yang nggak pernah dia rasakan sebelumnya kan? Iya, dia jadi menyadari bahwa ternyata menabung itu ada manfaatnya waktu itu, kayak gitu. Terus apa lagi ya? Banyak sih, ada mostly sih lebih ke kalau dari karakter ya. Kalau untuk anak-anak yang lebih besar yang usia SMA atau SMK, gue mau nanya dulu nih sama lo dulu pas masih usia kelas 10 nih udah berani belum presentasi dalam bahasa Inggris di depan banyak orang? Dalam bahasa Inggris ya? Kayaknya kalau kelas 10 bahasa Indonesia aja masih agak susah. Ya, tapi bahasa Indonesia deh, dalam bahasa Indonesia itu gue kayak mikir, gue kalau ada di posisi si anak-anak itu belum tentu bisa sebagus mereka. Itu kayak dari awal mereka yang nggak bisa ngomong, nggak bisa memutuskan sesuatu, menjadi berani untuk speak up, berani untuk mencoba sesuatu yang baru. Lebih ke situ sih. Jadi kayak menurut gue nih kayak personal achievement ya. Jadi kayak ngelihat si anak itu berkembang dari yang belum bisa sama apa menjadi bisa, dan itu akan dia bawa gitu ketika nanti programnya udah selesai, kayak gitu sih. Ya, maksudnya nggak akan stay di situ karena yang lo beli kan yang lo kasih kan pembelajaran gitu kan. Betul. Yang mana yang nggak kayak satu barang yang habis gitu kan. Pasti akan membekas dan bisa jadi satu hal yang lebih baik. Menarik sih sebenarnya.
Nah tapi sebenarnya gue malah mau ngomong itu selanjutnya, bahwa sebenarnya apa yang dilakukan selama ini nih, misalnya dari company atau lo sebagai vendor CSR itu sebenarnya mikirin gak sih akhirnya how this, kan harusnya kan kalau nggak salah gue tahu di undang-undang itu kan CSR itu salah satunya tuh harus sustain. Iya kan, ada satu pilar CSR itu nggak boleh kayak charity, tahu gue. Dia tuh nggak boleh kayak ngasih barang yang cuma terus udah selesai. Tapi ada kategori sustain. Nah, ketika lo dan atau perusahaan company yang lo bekerja sama, lo merancang program itu untuk sustain nggak sih sebenarnya? Iya. Pastinya iya kan. Iya, Nah tapi pasti. kenyataannya pada akhirnya, apakah akhirnya sustainability itu tumbuh atau timbul gitu setelah misalnya lo berapa hari ngerjain sesuatu itu gitu. Nah itu to be honest itu adalah tantangan kita nih, tantangan orang-orang CSR di lapangan. Kenapa? Karena yang pertama impact itu nggak bisa kelihatan dalam waktu cuma 1-2 tahun. Harus biasa kalau dalam waktu yang singkat kayak cuma ada kayak yang bisa dilihat kayak tadi perubahan karakter si anak itu masih mungkin gitu. Cuma kalau dibilang sustain programnya sampai kita tinggal gitu ya maksud lo. Itu kita berusaha kita berusaha banget supaya bisa kayak gitu. Khusus untuk komunitas biasanya kayak kerja sama pemerintah lokalnya supaya mereka memonitor, mengevaluasi programnya itu tetap jalan gitu. Dan kalau ada masalah silakan maksudnya jangan didiamkan gitu. Lebih ke situ sih. Cuma itu yang terjawab yang kita bisa lakukan sampai sekarang. Ada ini nggak sih, ada good story nggak sih dari apa yang lo pernah coba misalnya sampai sustain gitu sampai sekarang atau gimana gitu? Ada. Contohnya apa? Coba mungkin kasih tahu aja programnya ngapain dan akhirnya sampai sekarang gimana gitu. Ini balik lagi ke kampung ya berarti ya. Waktu itu di kampung ini tuh dibangun ada satu jembatan yang sebenarnya krusial. Cuma waktu itu sempat dibikin yang permanen, jembatan gantung yang permanen dan hancur. Dan itu jembatannya gede banget, kokoh banget. Aku bisa hancur. Karena jenis tanahnya tanah bergerak. Oh, I see. Terus si warganya dibilang sebenarnya mereka udah membuat jembatan berkali-kali. 7 kali tetap itu hancur. Mereka bikin dan karena sifatnya swadaya waktu itu, jadi ya ketika ada banjir anyut lagi hancur. Dan kasiannya adalah jadi ke jembatan itu ada sekolahan. Nah si anak-anak kalau misalnya jembatannya udah hancur nggak bisa berangkat sekolah kan. Kita bangunkan jembatannya di situ dan awal tahun ini ya kalau nggak salah awal tahun ini jadi kita bangun jembatan gantung yang bisa sustain di tanah bergerak. Cuma jembatan yang udah ada yang dibangun swadaya sama masyarakat itu nggak kita apa-apain gitu, biarin aja. Dan itu awal tahun ini hancur lagi, kehanyut lagi. Gue dengar cerita dari gurunya dia waktu itu kayak say thank you gitu, terima kasih sudah dibangunkan jembatan karena sekarang ketika hujan pun anak-anak bisa berangkat sekolah dan dulu tuh guru-gurunya sampai ngebantuin anaknya nyebrang jembatan. Yang kayak gitu sekarang getting better yang kayak gitu sih. Jadi maksudnya dari program CSR jembatan itu yang tadinya itu kalau yang pertama kali hancur itu bukan lo yang bikin? Bukan. Bukan. Yang maksudnya itu karena CSR lo dalam tanda kutip mengerti apa yang terjadi, mungkin lo ngundang ahli geologi juga kali ya pas bangun jembatan, atau nggak ngasal gitu bikin jembatannya? Iya. Iya, maksud gue akhirnya maksudnya CSR yang terprogram dengan baik, lo tahu gimana medannya, apa yang dia butuhkan gitu kan, bahwa sebenarnya yang dibutuhkan adalah jembatan dan jembatan itu punya struktur tanah yang berbeda, makanya lo punya konstruksi yang berbeda yang akhirnya dia tahan terhadap hal itu, akhirnya membuahkan hasil bahwa ya ini bisa sustain gitu. Maksudnya dan bisa membantu orang banyak warga desa situ kan. Yang utama sih ini sih ini menurut gue lagi ya. Menurut gue satu project bisa sustain itu ketika lo mengadakan project yang
yang proyeknya itu, programnya itu disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat gitu. Karena kadang ada perusahaan yang udah punya pakemnya sendiri, cuma jadi salah target beneficiary gitu. Itu sih menurut gue. Jadi karena balik lagi karena lo perusahaan udah punya satu keinginan gitu bahasanya mungkin. Gue maunya kayak gini. Ternyata itu tidak sesuai dengan kebutuhan beneficiary gitu. Betul. Nah itu makanya akhirnya menurut gue, kalau apa yang gue tangkap nih, kalau bisa kita simpulkan sebenarnya CSR itu bisa jadi baik. Kalau misalnya pertama niatnya juga baik ya. Karena itu pertama ya harus digarisbawahi. Tapi walaupun sebenarnya kalaupun niatnya mungkin kan tadi lu bilang bahwa ya benar-benar CSR branding sama mau show off ke stakeholder gitu kan. Stakeholder tuh sebenarnya bisa aja pemerintah atau yang lain kan sebenarnya. Atau sebenarnya walaupun misalnya lu niatnya nggak murni, tapi asal lu memiliki perencanaan yang baik, yang kayak contoh tadi lu bilang, dan lu juga mengerti apa yang mereka butuhkan sebenarnya, beneficiary yang mereka butuhkan, ya sebenarnya hasilnya juga akan bisa baik. Iya, sepakat. Gitu kan kesimpulannya. Menarik sih sebenarnya. Ya, soalnya kadang gini, suka ada misalnya nih, kita ini pas lagi penyusunan proposal ya. Si komunitas ini butuhnya A gitu, cuma gak sesuai sama pilar perusahaan, nah yang kayak gitu, itu kayak jadi harus nyari beneficiary lagi yang lain. Atau lu maksain jatuhnya kalau misalnya lu mau tetap kayak gitu. Yang kayak gitu biasanya gak sustain sih, jadi kita nggak. Tapi ada cerita yang gak sustain gak sih? Contoh? Gak sustain setelah kita tinggal. Kalau yang benar-benar gak sustain, gak ada sih, itu mostly sih jalan terus kalau udah ditinggal. Cuma gini, kita tuh setelah project biasanya itu ada M&A nggak sih? Monitoring evaluation setelah projectnya ya. Itu biasanya kalau yang formal itu cuma setahun yang formal. Tapi kalau yang informal kayak misalnya kita masih kontak-kontak sama beneficiary-nya, itu masih suka dikabarin. Apa tadi gue mau bilang apa ya? Mau bilang ada nggak yang nggak sustain? Oh, yang nggak sustain sih nyaris nggak ada. Cuma ini waktu itu kita sempat kerja sama CSR, cuma CSR-nya ini bukan ke komunitas, bukan ke orang, jadi dalam bentuk ruang publik. Oke. Jadi kerjasama dengan pemerintah. Itu. Kayak gue tahu tuh. Ya. Intinya itu adalah dia dari CSR itu jadinya gimana akhirnya? Masih itu sustain cuma tidak tidak sesuai plan lah ya. Bisa kita bilang kayak gitu. Tidak sesustain ketika dihandle oleh I see. Jadi maksudnya karena akhirnya lu harus memberikan pengelolaan itu ke lembaga lain kan, mau gak mau kan. Nah, yang itu yang akhirnya jadi dalam tanda kutip jadi terbengkalai, mungkin gue bisa bilang kayak gitu ya. Menarik sih. Tapi sebenarnya balik lagi, menurut gue mungkin lu bisa bilang bahwa lu nyaris near sustainability karena gue rasa mungkin ya bagusnya lembaga lu mungkin ada satu perencanaan yang baik gitu di depan. Itu gak sih kuncinya sebenarnya menurut lu? Ini sih nge-match antara goalnya si perusahaan sama si beneficiary. Kebutuhan si beneficiary. Itu yang mungkin bikin lo sering kerja lembur dan sakit kepala kayaknya. Pasti susah ya. Susah nah. Iya susah lah. Pasti gue juga mikirin pasti susah. Jangankan itu CSR, ini orang jualan aja kan susah juga kan. Itu lu udah sama kayak orang jualan, apa yang dibutuhin orang, terus apa yang company punya gitu kan. Lu nge-matchin itu kan. Iya, betul. Iya kan, lu udah kayak agensi gimana ya caranya gue masarin ini produk padahal kebutuhannya ini gini-gini kan. Itu sama lah kayak model agensi CSR jadi. Oke, udah 25 menit ternyata. Oke, menarik sih perbincangan soal CSR ini. Kesimpulannya bisa diambil sendiri. Mungkin segitu aja dari kita. Ya, sampai jumpa lagi. Bye-bye, terima kasih.